Selama 3 dekade, senjata itu menjadi simbol tak terbantahkan atas supremasi militer Amerika Serikat. Ketika Washington ingin berbicara kepada musuhnya dalam bahasa yang paling lugas, mereka mengirimkan Tomahawk, rudal jelajah bertenaga jet yang mampu menerobos sistem pertahanan udara paling canggih sekalipun, melayang rendah di atas permukaan bumi sejauh 1.600 km, lalu menghantam target dengan ketelitian yang nyaris sempurna. Kini, di hari keempat sejak Amerika Serikat dan Israel meluncurkan operasi Epic Fury terhadap Iran pada 28 Februari 2026, senjata legendaris itulah yang menjadi sumber kepanikan paling mengkhawatirkan di koridor-koridor Pentagon. Amerika Serikat tengah menghadapi kekurangan stok rudal utama, termasuk rudal serang darat Tomahawk dan pencegat SM-3, di tengah serangan gabungan AS-Israel yang sedang berlangsung terhadap Iran, demikian dilaporkan CNN. Mengutip seorang pejabat senior AS, laporan itu menyatakan bahwa Washington memperkirakan akan terjadi lonjakan besar serangan dalam 24 jam ke depan, sementara cadangan rudal dan pencegat terus berkurang. Bocoran itu bukan sekedar kabar burung dari lorong-lorong Washington. Ia adalah alarm yang berbunyi keras, menandakan bahwa mesin perang terbesar di planet ini sedang berhadapan dengan batas yang paling sederhana sekaligus paling mematikan dalam sebuah konflik bersenjata: kehabisan amunisi. 400 Tomahawk dalam 72 jam, luka yang dalam di gudang senjata. Untuk memahami betapa dalamnya krisis ini, kita perlu melihat angka-angkanya secara langsung, tanpa basa-basi. Fase pembukaan operasi Epic Fury menampilkan hampir 900 serangan total dalam 12 jam pertama. Tomahawk digunakan sebagai salah satu senjata utama untuk menghancurkan sistem pertahanan udara terpadu Iran dalam serangan gelombang pertama. Lebih dari 13 kapal perusak Angkatan Laut AS secara visual terkonfirmasi telah meluncurkan beberapa rentetan tembakan, dengan perkiraan sebanyak 400 rudal Tomahawk ditembakkan dalam 72 jam pertama. Tingkat konsumsi itu setara dengan sekitar 10% dari seluruh inventaris siap tembak AL, membunyikan alarm skenario rak kosong jika konflik kedua pecah di tempat lain, misalnya di Pasifik. Untuk menempatkan angka itu dalam perspektif yang tepat, perlu diketahui kondisi produksi Tomahawk sebelum perang ini dimulai. Pada tingkat produksi Tomahawk tahun 2025 yang berjumlah 72 rudal per tahun, jumlah yang dihabiskan dalam 3 hari pertama operasi Epic Fury akan membutuhkan 5 tahun untuk diganti. 5 tahun produksi habis dalam 3 hari. Inilah yang para analis pertahanan sebut sebagai empty rack crisis, krisis rak kosong, yang selama bertahun-tahun hanya ada dalam simulasi perang dan laporan-laporan kajian strategis yang tersimpan di laci meja para jenderal. Kini, ia menjadi kenyataan. Kelly Caracco, peneliti senior di bidang pertahanan dan keamanan dari Center for Strategic and International Studies, CSIS, menyampaikan peringatan yang tak bisa diabaikan. Setiap Tomahawk yang digunakan melawan Iran adalah satu Tomahawk yang tidak bisa digunakan dalam konflik dengan China, kata Caracco. Kekhawatiran tentang cadangan senjata serang jarak jauh ini juga harus menjadi perhatian kita. Jika Tomahawk adalah pedang Amerika di perang ini, maka SM-3 adalah perisainya. Rudal pencegat yang diluncurkan dari tabung kapal perang kelas Arleigh Burke ini dirancang untuk menghancurkan rudal balistik musuh bahkan di luar atmosfer bumi, jauh sebelum ancaman itu sempat mendekati target. Dalam arsitektur pertahanan berlapis yang AS bangun di sekitar Teluk Persia, SM-3 adalah lapisan paling atas dan paling mahal. Angka-angka yang ada sebelum perang ini saja sudah mencengangkan. Dari tahun 2010 hingga akhir 2024, AS hanya berhasil membeli sekitar 470 rudal SM-3 untuk kapal-kapalnya. Harga setiap unit SM-3, tergantung variannya, berkisar antara 8 hingga lebih dari 25 juta dolar AS per unit. Kini, dalam konflik yang Presiden Trump sendiri katakan bisa berlangsung 4 hingga 5 minggu, 470 rudal itu harus menanggung beban yang tak terbayangkan sebelumnya. Laporan terkini mengindikasikan pasokan rudal ofensif termasuk Tomahawk dan pencegat SM-3 untuk pertahanan rudal balistik di kapal-kapal Angkatan Laut terus menyusut seiring AS mempersiapkan dan meluncurkan serangan lebih lanjut. Laporan dari The War Zone mencatat bahwa militer AS untuk pertama kalinya menggunakan drone kamikaze jarak jauh berbasis desain Shahed 136 Iran dalam operasi ini,
yang mengindikasikan adanya diversifikasi opsi serangan yang mungkin didorong oleh keterbatasan amunisi konvensional. Meminjam drone desain musuh sendiri untuk bertempur karena kehabisan rudal konvensional. Ini bukan tanda kemenangan, ini adalah tanda darurat logistik yang sedang terjadi secara nyata. Untuk memahami sepenuhnya kedalaman krisis ini, kita harus melacak luka yang sudah ada jauh sebelum operasi Epic Fury dimulai. Selama 4 tahun perang Ukraina, AS secara konsisten menguras stok Patriot dan sistem pencegat lainnya untuk mendukung pertahanan Kiev. Lalu datang perang 12 hari antara Iran dan Israel pada Juni 2025. Dalam perang 12 hari tersebut, AS terpaksa menembakkan lebih dari 150 interseptor THAAD untuk mencegat rudal-rudal Iran, jumlah yang mewakili sekitar 25% dari seluruh stok THAAD Amerika Serikat. Senjata-senjata itu adalah sistem pertahanan rudal berbasis darat paling canggih dalam inventaris Amerika, dengan setiap pencegat buatan Lockheed Martin berharga sekitar $15 juta AS per unit. Namun hanya beberapa lusin saja yang dibeli tahun lalu. Artinya, AS masuk operasi Epic Fury dengan perisai yang sudah berlubang seperempatnya akibat perang Juni 2025. Dan kini, perang yang jauh lebih besar dari perang Juni 2025 itu tengah berlangsung. Laporan Heritage Foundation yang terbit Januari 2026 memperingatkan bahwa pencegat kelas atas seperti SM-3, SM-6, PAC-3 MSE, dan THAAD lebih besar kemungkinan akan habis dalam hitungan hari dalam pertempuran berkelanjutan, dengan beberapa sistem yang terkuras hanya setelah 2 atau 3 rentetan serangan besar dari Tentara Pembebasan Rakyat China. Laporan itu menyebut inventaris agregat sistem peluncur vertikal AS yang diperkirakan sekitar 17.000 tabung tidak mencukupi bahkan untuk 1 kali pengisian ulang penuh armada. Persoalan anggaran dan produksi juga mencekik dari sisi lain. Masalah terbesar tetap ada pada angka pengadaan jangka panjang. 2 permintaan anggaran terakhir mengusulkan untuk mengakhiri produksi varian IB dari SM-3 demi beralih ke varian 2AI, mengorbankan kapasitas demi kemampuan. Ketidakpastian ini telah menyebabkan biaya unit saturan pencegat SM-3 1B melambung tinggi dari sekitar $9 juta per rudal untuk pengadaan tahun anggaran 2021 menjadi hampir $24 juta AS per rudal untuk rudal suplemen tahun anggaran 2024. Harga yang melambung 2,5 kali lipat, sementara jumlah yang bisa dibeli justru semakin sedikit, sebuah lingkaran setan yang sekarang menghantui Pentagon di tengah perang yang berlangsung. Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio dalam pernyataan belak-belakannya yang mengejutkan banyak pihak mengangkat angka yang langsung menghantam inti masalah ini. Rubio menyatakan Iran mampu memproduksi jauh lebih banyak senjata ofensif daripada yang mampu dibangun oleh AS dan sekutunya untuk menghentikannya. Mereka memproduksi, menurut beberapa perkiraan, lebih dari 100 rudal ini per bulan, bandingkan dengan 6 atau 7 pencegat yang bisa dibangun per bulan. Mereka bisa membangun 100 rudal, belum lagi 1000-an drone serangan satu arah yang mereka juga miliki. Sebuah perbandingan yang langsung menusuk jantung. Iran mencetak 100 rudal, AS hanya bisa memproduksi 6 pencegat. Artinya, setiap bulan berlalunya perang ini, Iran secara teoritis bisa memperkuat gudang serangnya lebih cepat dari kemampuan AS mengisi kembali perisainya. Menurut laporan Anadolu News Agency, AS membelangkakan sekitar $779 juta AS hanya dalam 24 jam pertama operasinya di Iran, ditambah $630 juta lagi untuk persiapan praserangan, termasuk memindahkan pesawat, mengerahkan lebih dari selusin kapal perang, dan mengaktifkan aset-aset regional. Lebih dari $1 miliar dalam sehari, dan itu belum menghitung nilai rudal-rudal yang ditembakkan. Kelly Grieco, peneliti senior dari Stimson Center, memperingatkan bahwa AS sedang menggunakan amunisi lebih cepat dari kemampuannya menggantinya, menegaskan sifat yang tidak berkelanjutan dari penggunaan pencegat seharga miliaran dolar untuk menghadapi drone Iran yang murah. Di tengah kekacauan yang tengah berlangsung, sebuah berita yang tak kalah mengkhawatirkan datang dari sudut lain dunia. Amerika Serikat sedang mempertimbangkan untuk merelokasi sistem THAAD dan Patriot yang saat ini ditempatkan di Korea Selatan ke Timur Tengah, di tengah kekhawatiran bahwa stok pencegat semakin menipis. Demikian dilaporkan media Korea Selatan, The Chosun Daily. Jika benar terjadi, Korea Selatan, negara yang hanya dipisahkan oleh sebuah perbatasan tipis dari Korea Utara yang bersenjata nuklir, bisa kehilangan perisai pertahanan udara tercanggihnya
tepat di saat AS sedang terlibat dalam konflik besar di Teluk Persia. Ini bukan sekadar persoalan regional, ini adalah manifestasi langsung dari doktrin strategis yang sekarang diuji dengan cara paling keras, bahwa AS hanya mampu bertempur sepenuhnya di satu front dalam satu waktu. Ketegangan pada inventaris AS termanifestasi dalam repositioning aset strategis. Pejabat pertahanan melaporkan AS merelokasi baterai pertahanan rudal THAAD dari Korea Selatan ke Timur Tengah. Langkah ini, meski memperkuat pertahanan regional, berpotensi membuat teater strategis lain seperti Semenanjung Korea menjadi lebih rentan menurut para analis. Di tengah krisis yang bergulir, mesin industri pertahanan AS bergerak dalam mode darurat. Tepat 24 hari sebelum operasi Epic Fury dimulai, sebuah langkah besar sudah diambil di Tucson, Arizona. Pada 4 Februari 2026, Raytheon, unit bisnis RTX, menandatangani 5 perjanjian kerangka kerja bersejarah dengan Departemen Perang AS untuk secara signifikan meningkatkan kapasitas produksi dan mempercepat pengiriman berbagai rudal kritis, termasuk Tomahawk, AMRAM, SM-3 Block 1IB, SM-3 Block 2A, dan SM-6. Di bawah kerangka kerja ini, RTX akan meningkatkan produksi Tomahawk tahunan menjadi lebih dari 1.000 unit, AMRAM menjadi setidaknya 1.900 unit, dan SM-6 menjadi lebih dari 500 unit. Dorongan terhadap basis industri pertahanan AS ini datang ketika pasukan Washington menggali stok untuk berbagai kontingen, terutama yang ada di Timur Tengah di tengah konflik terkini. Namun ada satu masalah mendasar yang tidak bisa diselesaikan oleh perjanjian manapun dalam waktu singkat. Pabrik tidak bisa tiba-tiba memproduksi 1.000 Tomahawk dalam semalam. Ada 3 hambatan kritis dalam produksi Tomahawk: kekurangan motor roket padat, komponen presisi dari sumber tunggal, dan lini produksi yang dingin. Para produsen tidak bisa begitu saja meningkatkan produksi secara tiba-tiba ketika suatu operasi seperti operasi Epic Fury dimulai. Menggantikan pengeluaran satu operasi besar seperti 800 unit yang digunakan dalam operasi Iraqi Freedom akan membutuhkan 1 dekade dengan tingkat produksi 90 unit per tahun. Kontrak ditandatangani, pabrik berputar, tapi rudal tidak jatuh dari langit dalam sekejap. Trump mengklaim tak terbatas, Jenderal menghitung dengan teliti. Di hadapan publik, Presiden Donald Trump tampil dengan nada yang jauh berbeda dari kekhawatiran yang bocor dari Pentagon. Trump menyatakan dalam unggahannya di Truth Social bahwa stok amunisi AS tidak pernah lebih tinggi atau lebih baik, dan AS memiliki pasokan senjata yang hampir tak terbatas. Trump menegaskan, perang bisa dilakukan selamanya dan dengan sangat berhasil hanya menggunakan pasokan-pasokan ini. Namun jauh dari kamera dan mikrofon, para jenderal berbicara dengan bahasa yang berbeda. Jenderal Dan Kane, Ketua Kepala Staf Gabungan AS, telah mengungkapkan kekhawatirannya dalam pertemuan di Gedung Putih sebelum operasi dimulai, memperingatkan bahwa operasi besar terhadap Iran menghadapi tantangan karena stok amunisi AS telah sangat berkurang akibat pembelaan Washington atas Israel dan dukungan terhadap Ukraina. Jude Crane, mantan wakil asisten Menteri Pertahanan untuk kesiapan pasukan, menyatakan bahwa memodifikasi doktrin tembak adalah salah satu mitigasi risiko yang sedang dipertimbangkan CENTCOM untuk menjaga persediaan amunisi. CENTCOM juga berpotensi mengganti amunisi dan sistem alternatif atau menggunakan platform berbeda untuk pertahanan udara. Meskipun mitigasi tersebut dapat mengurangi tekanan inventaris, tapi keduanya memperkenalkan risiko tambahan yang pada akhirnya ditanggung oleh anggota militer. Dengan kata lain, ada harga manusia yang harus dibayar ketika senjata terbaik tidak tersedia. Di luar api yang menyala di Teluk Persia, bayang-bayang yang paling besar dan paling menggelisahkan datang dari arah yang berbeda, dari Laut Cina Timur, dari perairan di sekitar Taiwan, dari ruang-ruang intelijen analisis yang memantau setiap langkah Beijing. Berkurangnya stok pencegat AS bukan sekadar tekanan taktis semata,
melainkan titik infleksi strategis yang memampatkan garis waktu pengambilan keputusan AS dan Israel, mendorong tindakan preemptif dan decisif terhadap Iran, dan mengekspos bagaimana perang atrisi regional di Timur Tengah mengancam kesiapan AS menghadapi China. Becca Wasser, peneliti senior di Center for a New American Security, memperingatkan konsekuensi paling menyeramkan dari situasi ini. Ketika kami melakukan permainan perang, Tomahawk adalah salah satu amunisi pertama yang habis dalam minggu pertama konflik AS-China. Inilah dilema terdalam yang kini membelenggu strategi militer Washington. Setiap Tomahawk yang terbang ke langit Iran adalah satu Tomahawk yang tidak akan ada di tabung peluncur kapal perang AS jika Beijing suatu hari memutuskan untuk bergerak. Dan Beijing, seperti yang diketahui semua orang, sedang menonton dengan sangat cermat. Kampanye drone Iran mungkin sedang membebani biaya bukan hanya pada pertahanan udara negara-negara Teluk, tapi juga pada postur deterrence AS di Indo-Pasifik, efek Orde Kedua yang mungkin memang disengaja oleh Teheran. Di balik krisis ini, ada satu teknologi yang para analis sebut sebagai satu-satunya jawaban jangka panjang yang masuk akal secara ekonomis, senjata energi terarah atau laser perang. Ekonomi senjata energi terarah mewakili satu-satunya solusi yang diketahui untuk asimetri biaya yang mendefinisi konflik ini. Sistem Iron Beam milik Israel, yang biaya operasionalnya antara 3 hingga 10 dolar AS per tembak dalam bentuk listrik, menunjukkan potensinya ketika mencapai penempatan operasional pertamanya pada akhir 2025 dan dilaporkan pertama kali digunakan dalam pertempuran pada awal Maret 2026 untuk menghadapi drone Hizbollah. 3 dolar per tembak, melawan drone seharga puluhan ribu dolar. Inilah ekonomi pertahanan masa depan yang sedang merangkak menuju realitas. Tapi saat ini, Iron Beam masih sangat terbatas kemampuan dan jumlahnya. Perang berlangsung sekarang, bukan di masa depan. Sementara itu di ruang-ruang sidang Capitol Hill, Ketua DPR Mike Johnson mengungkapkan adanya diskusi dengan pejabat administrasi Trump mengenai dana pertahanan tambahan yang bisa mengalirkan uang untuk menggantikan rudal yang telah dihabiskan. Ada lebih banyak detail yang perlu ditentukan tentu saja, tergantung pada berapa lama operasi berlangsung dan apa yang dibutuhkan. Uang bisa dialokasikan dalam hitungan hari, rudal tidak bisa dicetak dalam hitungan hari. Disitulah persoalan sesungguhnya. Di hari keempat operasi Epic Fury, ketika asap masih mengepul di atas Teheran dan Isfahan, ketika kapal-kapal perang AS masih berjaga di Teluk Persia dan Laut Arab, dunia sedang menyaksikan sesuatu yang lebih daripada sekadar pertempuran militer. Ia sedang menyaksikan batas nyata dari kekuatan militer terbesar yang pernah ada di muka bumi, bukan batas keberanian, bukan batas teknologi, tapi batas dari sesuatu yang paling sederhana dan paling menentukan, berapa banyak rudal yang tersisa di dalam rak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.